Kadang, cinta sejati lahir di tempat yang paling tak terduga. Di tengah kemewahan, di antara perbedaan kelas, dan bahkan di ambang maut. Titanic lebih dari sekadar kapal raksasa. Ia adalah simbol kesombongan manusia, teknologi yang disebut tidak terkalahkan, dan mimpi yang hancur dalam satu malam tragis di Samudra Atlantik. Tapi dari reruntuhan itu, dari dinginnya es dan gelapnya malam, muncul sebuah kisah cinta abadi. Cinta antara dua jiwa dari dunia yang bertolak belakang. Rose dan Jack. Ini bukan hanya cerita tentang tenggelamnya kapal terbesar di masanya. Ini adalah kisah tentang harapan, keberanian, dan pengorbanan. Mereka pertama kali bertemu di atas kapal saat kekacauan mulai terjadi. Titanic mulai tenggelam, dan Rose serta Jack berjuang menyelamatkan diri. Pertanyaannya, mampukah cinta mereka bertahan di tengah bencana ini? 84 tahun kemudian, teknologi canggih digunakan untuk menyelami lautan Atlantik Utara, tempat Titanic tenggelam pada 15 April 1912. Salah satu benda yang ikut hilang adalah berlian legendaris di Heart of the Ocean. Seorang pemburu harta karun bernama Brock Leavitt bersama timnya menemukan sebuah loker di dasar laut. Mereka membawanya ke kapal dengan penuh harapan. Namun saat dibuka, hanya ada beberapa catatan dan sebuah sketsa gadis muda yang memakai kalung berlian, tertanggal 14 April 1912. Sketsa ini langsung menjadi berita besar. Seorang nenek tua yang sedang menonton TV di rumahnya melihat sketsa itu dan langsung mengenalinya. Ia adalah Rose Dawson, gadis dalam gambar tersebut. Rose mengungkap masa lalu. Rose yang kini sudah tua, menghubungi Brock dan mengaku sebagai gadis dalam sketsa itu. Tim Brock pun menjemput Rose dengan helikopter dan membawanya ke kapal. Setelah menjawab beberapa pertanyaan untuk memastikan identitasnya, Rose mulai menceritakan kisahnya, sebuah kisah dari 84 tahun yang lalu, kembali ke tahun 1912. Saat itu, Rose berusia 17 tahun dan sedang bepergian bersama ibunya serta tunangannya, Cal Hockley, menaiki Titanic dari pelabuhan Southampton menuju New York. Di atas kapal ada 3 kelas. Penumpang, kelas 1 untuk orang kaya dan bangsawan, kelas 2 untuk pebisnis menengah, dan kelas 3 untuk masyarakat biasa dan pekerja. Sementara itu, seorang pemuda bernama Jack Dawson berhasil mendapatkan tiket kelas 3 dengan memenangkan permainan kartu. Bersama temannya, ia nyaris ketinggalan kapal, tapi berhasil naik tepat waktu. Titanic pun mulai berlayar. Kapal mewah ini begitu memukau semua orang. Jack dan temannya menikmati perjalanan, meski mereka hanya berada di kelas bawah. Di sisi lain, Rose merasa jenuh dengan kehidupan mewah dan percakapan membosankan bersama orang-orang elit. Pertemuan pertama Jack dan Rose. Suatu hari, saat Rose keluar dari ruang makan karena bosan, ia berjalan ke dek dan tanpa sengaja terlihat oleh Jack. Jack langsung terpesona melihatnya. Teman Jack memperingatkan bahwa gadis itu berasal dari keluarga bangsawan, dan Jack sebaiknya tidak berharap terlalu tinggi. Namun, dari sinilah kisah cinta mereka perlahan mulai tumbuh, meski perbedaan status sosial menjadi penghalang. Setiap hari, Rose merasa sangat sedih. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya, bahwa sebagai keluarga kaya, mereka harus menjaga gengsi. Ia dipaksa pergi ke pesta, mendengarkan musik yang tidak ia sukai, mengenakan pakaian mewah, dan bersikap sopan hanya demi penampilan. Tapi jauh di dalam hatinya, Rose merasa kosong. Ia sudah lupa bagaimana rasanya hidup bebas. Karena merasa tertekan dan tidak bahagia, Rose sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ia berdiri di ujung kapal, memandang laut malam yang gelap, siap melompat. Namun saat itulah Jack datang dan menghentikannya. Jack memperingatkan Rose agar tidak mendekat ke tepi kapal. Rose menantangnya, mengatakan bahwa ia akan melompat jika Jack ikut. Jack menjawab, "Kalau kamu melompat, aku juga harus melompat." Mereka saling menatap. Jack mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa air laut sangat dingin, lebih dingin dari es, dan siapapun yang melompat bisa kehilangan nyawa. Rose sempat terpeleset saat hendak mundur, tapi Jack sigap menangkap tangannya. Ia hampir jatuh, namun Jack berhasil menyelamatkannya. Teriakan Rose saat itu membuat para petugas keamanan datang. Melihat posisi mereka, para penjaga salah paham dan mengira Jack berniat jahat. Jack pun ditangkap dan Clayton, tunangan Rose, dipanggil.
Namun sebelum situasi memburuk, Rose segera menjelaskan bahwa Jack bukan penjahat. Ia berkata bahwa Jack sebenarnya telah menyelamatkan nyawanya. Rose mengarang cerita bahwa ia sedang melihat baling-baling kapal dan hampir terpeleset, lalu Jack menolongnya tepat waktu. Mendengar itu, para penjaga memuji keberanian Jack. Clayton, meskipun masih curiga, memberi Jack sedikit uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi Rose tidak terima. Ia merasa nyawanya tidak bisa dihargai hanya dengan uang. Jack pun merespons dengan santai dan penuh percaya diri. Lalu, Clayton mengundang Jack untuk makan malam bersama mereka keesokan harinya sebagai bentuk penghargaan. Malam itu, Rose kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, Clayton datang membawa sebuah kalung berlian mewah dan meletakkannya di leher Rose. Ini adalah Heart of the Ocean, katanya. Hanya bangsawan yang pantas memakainya. Keesokan paginya, Rose menemui Jack. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku ingin mengucapkan terima kasih, dan juga, aku mencintaimu." Jack terlihat bingung, lalu bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Kau hampir saja mengorbankan nyawamu." Rose menunjukkan cincin di jarinya dan menjelaskan bahwa ia dipaksa bertunangan. "Aku tidak ingin hidup seperti ini, Jack. Aku tidak ingin menikah dengan seseorang yang tidak aku cintai. Tapi aku dipaksa, semua demi menjaga nama baik keluarga." Jack memandang Rose dengan penuh perhatian. Ia kemudian bertanya, "Apa kamu mencintai Clayton?" Rose tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, memegang tangan Jack. Untuk pertama kalinya, Rose merasa sedikit lega. Hari-hari berikutnya, Jack terus memandangi gambar-gambar yang digambar Rose. Ia penasaran dan bertanya, "Ceritakan tentang gambar ini. Apa maknanya?" Namun sebelum Rose sempat menjawab, ibunya datang bersama teman-temannya. Rose memperkenalkan Jack kepada ibunya, tapi sang ibu tidak menyukai Jack. Ia memandang rendah Jack karena status sosialnya. Setelah itu, Rose membawa Jack ke tempat Nona Brown, seorang wanita baik hati yang menyukai Jack. Nona Brown bertanya, "Apa yang akan kamu pakai untuk makan malam-malam ini, Jack?" Jack menunjuk ke pakaian lamanya, tapi Nona Brown membawanya ke dalam dan meminjamkan pakaian yang rapi. "Aku membuat ini untuk anakku. Sekarang kamu seperti anakku juga," katanya dengan senyum. Malamnya, Jack datang ke pesta dengan pakaian yang sopan. Di meja makan, Ibu Rose dan Clayton langsung mencoba merendahkannya. Clayton mengejek, "Tuan Dawson, Anda datang dari kelas 3, ya? Tidak punya bisnis, tidak punya alamat?" Tapi Jack hanya tersenyum dan menjawab, "Kemarin aku masih berjalan di trotoar. Tapi malam ini aku duduk di meja yang sama dengan kalian semua." Ia lalu menambahkan, "Hidup bisa berubah kapan saja. Maka dari itu, kita harus menikmati setiap momen yang kita punya." Kata-kata Jack membuat semua orang di sana terdiam dan terkesan. Setelah itu, Jack pamit. Namun sebelum pergi, ia memberikan Rose sebuah kertas kecil. Di dalamnya tertulis, "Temui aku di garasi mobil jam 9 malam." Tepat pukul 9 malam, Rose datang ke tempat yang dijanjikan. Ia bertanya, "Apa tadi itu benar-benar pesta?" Mereka berdua kemudian naik ke area kelas 3, berbaur, menari, dan tertawa bersama. Namun, salah satu anak buah Clayton diam-diam mengamati mereka dan melaporkannya. Clayton sangat marah saat tahu Rose bersama Jack. Ia langsung datang dan memarahi Rose. Setelah itu, Ibu Rose menemuinya dan berkata bahwa keluarga mereka sebenarnya sedang dalam krisis keuangan. Yang tersisa dari kita hanya nama besar. "Kalau kamu tidak mau menikah dengan Clayton, kita akan kehilangan segalanya," ujar ibunya. Rose terpukul. Ia bertanya, "Kenapa aku yang harus terus berkorban? Kenapa aku yang harus selalu mengalah?" Ia menuduh ibunya hanya memikirkan diri sendiri dan rela menghancurkan hidupnya demi reputasi. Namun sang ibu membalas, "Kau juga egois. Kau tidak peduli dengan keluargamu." Setelah semua pertengkaran itu dengan hati berat, Rose akhirnya memutuskan untuk menuruti perintah ibunya dan bersiap menikah dengan Clayton. Tapi tanpa sengaja, ia kembali bertemu dengan Jack. Keesokan paginya, Jack berusaha masuk ke ruang kelas 1 demi bertemu Rose. Tapi para penjaga menghentikannya dengan kasar. "Kamu tidak punya tempat di sini," teriak mereka sambil mendorongnya pergi. Di dalam, Rose berdiri bersama Kapten Smith dan Thomas Andrews, arsitek kapal Titanic. Saat itu,
Seorang petugas datang tergesa-gesa, wajahnya pucat, napasnya terburu-buru. "Kapten, ada laporan gunung es di jalur pelayaran kita." Rose mendengar itu. Matanya langsung dipenuhi kecemasan. Tapi Kapten Smith hanya tersenyum tipis dan berkata, "Itu hanya salju biasa di perairan dingin. Tak perlu khawatir." Rose menggigit bibirnya, gelisah. Nalurinya berkata lain. Saat Rose berjalan bersama Thomas, tiba-tiba Jack muncul. Nafasnya terengah, matanya penuh harapan. "Dengarkan hatimu, Rose," ucap Jack pelan. "Kalau kau benar-benar bahagia, aku akan pergi. Tapi kalau tidak, jangan abaikan rasa itu." Rose terdiam, tak ada kata. Tapi air matanya menjawab semuanya. Jack pergi meninggalkannya, dengan hati yang patah tapi masih berharap. Malamnya, Jack berdiri sendirian di haluan kapal, tempat yang biasa ia datangi untuk berpikir. Tiba-tiba, langkah lembut terdengar mendekat. Rose berdiri di sana. "Aku berubah pikiran," katanya lirih. Jack tersenyum penuh haru. "Tutup matamu," ucapnya sambil menggenggam tangannya. Ia menggandeng Rose ke pagar depan kapal, dan ketika Rose membuka mata, dunia terasa berhenti. Di depannya, samudra membentang indah diterpa cahaya bulan. "Aku merasa hidup," bisik Rose sambil tersenyum. Rose membawa Jack ke dalam kamar. Di sana, ia membuka sebuah kotak kecil dan menunjukkan kalung berlian biru berkilau. "Inilah Heart of the Ocean. Aku ingin kau menggambarkanku. Hanya mengenakan ini." Jack menggambar Rose dengan hati-hati. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena cinta. Setelah selesai, ia menulis tanggal di sudut lukisan, 14 April 1912. Rose lalu melepas kalung itu, menyerahkannya pada Jack dan berkata, "Simpan ini, simpan cintaku." Jack menaruhnya di dalam loker, bersama dengan lukisan yang kini akan menjadi kenangan abadi. Tapi mereka berdua tak tahu kalau cinta mereka sedang diawasi. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar. Clayton datang bersama anak buahnya. "Di mana dia?" teriaknya. Jack dan Rose langsung melarikan diri, menyusuri lorong-lorong kapal. Napas mereka berat, jantung berdegup kencang. Di sisi lain kapal, seorang awak mendatangi Kapten Smith. "Kapal terlalu cepat, Kapten. Laut terlalu tenang. Kita takkan bisa lihat gunung es sampai terlambat." Tapi lagi-lagi Kapten menolak. "Kita kejar waktu. Teruskan kecepatan." Di bagian atas kapal, seorang penjaga berdiri diam menatap malam. Matanya tiba-tiba membelalak. "Gunung es!" Ia membunyikan bel keras-keras. Para perwira panik mencoba memutar kapal dan memperlambat laju. Tapi sudah terlambat. Titanic terlalu besar dan terlalu cepat. Jack dan Rose berdiri di dek menyaksikan pemandangan itu. Sebuah gunung es raksasa muncul dari kegelapan dan menghantam lambung kapal. Suara gemuruh terdengar. Getaran terasa sampai ke dasar kapal. Air laut mulai masuk dari bawah kapal, membanjiri ruang mesin. Para pekerja berteriak, panik, mencoba menutup pintu-pintu besi. Tapi sebagian sudah terjebak. Jeritan menggema di lorong-lorong sempit. Air pun mulai merembes ke kabin kelas 1. Orang-orang berlari, histeris, tak tahu harus kemana. Titanic, kapal megah itu, perlahan mulai tenggelam, dan cinta yang baru saja tumbuh di antara Jack dan Rose mulai terancam oleh kenyataan yang kejam. Rose dan Jack sedang berbincang soal tabrakan kapal. Jack ingin memberitahu Clayton, tapi sebelum sempat, Clayton diam-diam menjebak Jack. Dia menyelipkan kalung jantung laut ke dalam saku Jack. Saat mereka mendekati Clayton, seolah-olah tak terjadi apa-apa, pria itu pura-pura menemukan kalung tersebut di saku Jack dan langsung menuduh Jack mencurinya. Jack membela diri dan berkata bahwa ini semua jebakan Clayton. "Aku nggak mencurinya. Itu jebakan Clayton." Tapi tak ada yang mendengarkan. Jack ditangkap oleh petugas kapal dan diborgol ke pipa di ruang bawah. Sementara itu, Rose pergi ke Kapten Andrews. Di sana, sang arsitek kapal menyampaikan kabar buruk. Kapal hanya punya waktu 1 jam sebelum benar-benar tenggelam. Penumpang mulai dibagikan jaket pelampung, tapi informasi bahwa kapal akan segera tenggelam tidak diumumkan secara jelas. Penumpang kelas 1 diutamakan untuk naik sekoci. Kelas 2 mulai digiring keluar, tapi penumpang kelas 3 dikunci di gerbang bawah, tidak diizinkan keluar.
Andrews, si pembuat kapal, hanya bisa menatap penuh penyesalan. Ia mengatakan bahwa kapal ini pasti akan tenggelam. Bahkan Rose dan Clayton yang semula yakin kapal ini tak mungkin karam, mulai panik. Mereka buru-buru menuju sekoci, namun Jack masih terikat di bawah. Rose yang mulai sadar bahwa Jack tidak bersalah, akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke bawah menyelamatkan Jack. Air sudah mulai menggenang, tapi ia tetap mencari. Saat menemukan Jack, ia berusaha keras mencari kunci borgol. Jack menyuruh Rose mencari kunci, tapi ia bingung. Akhirnya, Rose memutuskan mengambil kapak untuk memotong borgol. Dengan satu tebasan, borgol Jack berhasil dilepaskan. Namun air sudah mulai memenuhi ruangan, mereka berdua nyaris tenggelam. Dengan susah payah, mereka menuju gerbang penumpang kelas 3. Gerbang dikunci, tapi Jack dan beberapa orang lain mendobraknya. Mereka berhasil naik ke atas kapal. Di atas, situasi makin kacau. Orang-orang panik berebut masuk ke sekoci. Jack dan Rose ikut mencoba mendekat, tapi hanya wanita dan anak-anak yang diizinkan. Clayton terlihat mencoba menyelamatkan diri dengan membawa uang dan kalung, menyimpannya di dalam jaket. Rose disuruh naik sekoci, tapi ia ragu meninggalkan Jack. Clayton malah memakaikan jaketnya kepada Rose, mengatakan bahwa ia punya rencana lain untuk menyelamatkan diri. "Aku sudah siapkan semuanya, kau pergi saja." Tapi setelah itu, Clayton dengan sombong berkata pada Jack, "Aku akan selamat, tapi kau akan mati di sini." Rose mendengar semua itu. Dengan penuh tekad, ia melompat dari sekoci kembali ke kapal demi Jack. Jack memeluknya erat. Clayton marah melihat hal itu. Ia mengambil pistol dan mulai menembaki mereka. Jack dan Rose melarikan diri ke bagian bawah kapal. Clayton mengejar, tapi terjebak karena air makin tinggi. Ia tak bisa maju. Para anak buahnya malah tertawa. Saat Clayton tanya kenapa, mereka menjawab, "Kalung itu ada di jaket Rose." Clayton terdiam. Kalung yang ia incar justru dibawa oleh Rose ke sekoci. Sementara itu, Jack dan Rose masih berusaha keluar dari lorong bawah yang sudah dipenuhi air. Mereka menemukan petugas kapal yang mencoba membantu, tapi karena gugup, kunci gerbang terjatuh ke air. Jack menyelam, mengambil kunci itu, dan membuka pintu dengan susah payah. Mereka berhasil keluar. Di sisi lain, Clayton yang panik mulai berbohong agar bisa naik sekoci. Ia memeluk seorang anak kecil dan berpura-pura sebagai ayahnya. Karena tidak ada saksi lain, petugas membiarkannya naik. Orang-orang berlarian, panik, dan mencari jalan keluar. Tapi di tengah kekacauan itu, para musisi kapal justru tetap bermain. Mereka tahu ini mungkin adalah detik-detik terakhir hidup mereka. Tapi alih-alih menyelamatkan diri, mereka memberikan penampilan terakhir dengan penuh ketenangan, memainkan lagu pengantar ajal di tengah tenggelamnya mimpi besar bernama Titanic. Setengah kapal Titanic sudah tenggelam. Para penumpang panik dan berlari ke sisi lain kapal untuk menyelamatkan diri. Jack dan Rose juga berusaha naik ke bagian paling atas. Saat mereka sampai di puncak kapal, tiba-tiba kapal itu terbelah menjadi dua. Jack dan Rose berpegangan erat pada pagar agar tidak jatuh ke laut. Beberapa saat kemudian, Titanic benar-benar tenggelam ke dalam lautan. Jack dan Rose ikut tercebur ke air yang sangat dingin. Rose hampir tenggelam, tapi Jack berhasil menemukannya dan menyelamatkannya dari seorang pria yang mencoba bertahan hidup dengan cara kasar. Jack kemudian membawa Rose ke sebuah pintu kayu yang mengapung di air. Ia menyuruh Rose naik ke atas pintu itu, sementara Jack tetap berada di dalam air, hanya berpegangan pada pinggirnya. Suasana sekitar sangat sunyi. Hanya ada suara orang-orang yang berjuang di tengah air dingin yang menusuk. Rose mulai merasa takut dan gemetar hebat, tapi Jack terus menenangkannya. Dia bilang kapal penyelamat akan segera datang. Jack meyakinkan Rose bahwa ini bukan akhir, bahwa mereka harus tetap berharap. Jack berkata, "Kamu harus berjanji, apapun yang terjadi, kamu tidak akan menyerah. Tetaplah hidup, Rose. Itu takdirku bertemu denganmu. Kamu harus bertahan." Tak lama kemudian, kapal penyelamat mulai datang. Rose membuka matanya dan berusaha membangunkan Jack sambil berkata, "Jack, bangun. Perahu penyelamat datang." Tapi, Jack tidak menjawab. Saat itulah Rose menyadari bahwa Jack telah meninggal dunia. Ia menahan tangisnya, air mata membasahi wajahnya. Tapi kemudian ia mengingat janji yang telah dibuat kepada Jack untuk tetap hidup dan tidak menyerah. Dengan penuh keberanian,
Rose melepaskan diri dari pintu kayu dan mencoba memanggil petugas. Tapi suaranya tak keluar karena tubuhnya terlalu lemah dan kedinginan. Ia melihat mayat seorang petugas, mengambil peluit dari mulutnya dan meniupnya sekuat tenaga. Petugas di kapal penyelamat mendengar suara peluit itu. Mereka kembali dan akhirnya berhasil menyelamatkan Rose. Keesokan harinya, sebuah kapal lain datang untuk mengevakuasi para penyintas. Clayton, tunangan Rose, mencari Rose di antara penumpang kelas 3, namun ia tidak berhasil menemukannya. Saat melihat Clayton, Rose sengaja menyembunyikan wajahnya agar tak dikenali. Sesampainya di Amerika, seorang petugas bertanya pada Rose tentang nama lengkapnya. Tanpa ragu, ia menjawab, Rose Dawson. Nama belakang itu adalah nama Jack Dawson, sebuah penghormatan untuk cinta sejatinya. Cerita kembali ke masa sekarang. Setelah menyelesaikan kisahnya, Rose mengenang kembali masa mudanya dan kenangan bersama Jack. Ia berdiri di buritan kapal tempat bangkai Titanic pernah tenggelam. Diam-diam, ia membawa kalung berharga bernama Heart of the Ocean. Dengan penuh haru, ia melemparkan kalung itu ke laut sebagai simbol melepas masa lalu dan cintanya yang abadi. Setelah itu, Rose kembali ke rumah. Ia menjalani hidup dengan semangat baru, berpetualang keliling dunia membawa kenangan tentang Jack. Ia menghargai setiap momen dalam hidupnya, menjalani hari-hari dengan bahagia. Kini, di usia senjanya, Rose berada di saat-saat terakhir hidupnya. Dalam tidur damai, ia seolah berpindah ke dunia lain, ke tempat di mana Titanic berada, tempat 1.500 jiwa telah pergi. Di sana, Jack telah menunggunya. Mereka akhirnya bersatu kembali, dan cerita pun berakhir dengan adegan menyentuh itu. Akhir dari film.